Mau terima atau tidak, pemain Harimau Malaya yang ada sekarang memang tak akan bisa bersaing di peringkat Asia apalagi dunia. Mau tak mau perlu juga ambil pemain-pemain keturunan grade A seperti yang Indonesia lakukan, dan lihatlah apa hasilnya sekarang. Di mana pula kita masih ditekuk lama juga, mujur penyerang Filipina masih tumpul, tapi banyak serangan mereka berhasil mengkocar-kacirkan pertahanan Harimau Malaya. Kalau sudah main tempat sendiri dengan Filipina pun sudah ngos-ngosan, bagaimana ceritanya? Untung Indonesia tak ada di dalam pesta bola merdeka ini. Andai kata Indonesia ada, berkemungkinan kena bantai lagi Harimau Malaya seperti sebelumnya 1-4. Timnas Indonesia berhasil membuat peta persaingan di grup C ini berlangsung panas sebab secara mengejutkan mereka menahan imbang Arab Saudi. Itu artinya Indonesia sekarang menjadi tim yang belum terkalahkan di round 3. Kesuksesan timnas Indonesia itu pun mendapat komentar dari orang-orang Malaysia. Mereka pun dibuat terkesan dengan penampilan timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi. Bahkan, timnas Indonesia menurut mereka bisa saja menang atas Arab Saudi seandainya saja pada saat itu penyelesaian di depan gawang lebih baik. Seperti inilah komentar orang Malaysia. Mau terima atau tidak, pemain Harimau Malaya yang ada sekarang memang tak akan bisa bersaing di peringkat Asia apalagi dunia. Mau tak mau perlu juga ambil pemain-pemain keturunan grade A seperti yang Indonesia lakukan, dan lihatlah apa hasilnya sekarang. Setuju, mungkin hanya ada seorang dua pemain Harimau Malaya saja yang kita lihat ada potensi untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Naturalisasi yang ada pun belum cukup bagus. Betul bro, bukan mau merendahkan kemampuan pemain Harimau Malaya, tapi jika mau bersaing dengan negara lain, terutamanya negara Arab, Jepang, Korea, memang harus cari pemain keturunan yang bermain di liga negara lain yang kuat. Indonesia ada Belanda saja, kita punya macam-macam negara ada, sebab kita banyak negara yang jajah, harus kita impor banyak dari Inggris, Portugal, Belanda, Jepang. Harus akui tim Indonesia memang kuat. Betul, lawan Filipina pun untung saja menang kalau lihat permainan Filipina main dengan baik. Lupakan isu anak jati kalau mau bersaing di peringkat Asia maupun dunia. Scott Pam inilah masanya pergi bertebaran di seluruh pelosok dunia, cari pemain-pemain keturunan campuran grade A seperti Indonesia lakukan. Yang jelas scouting talent farm bukan buat kerja, proses untuk dapat pemain campuran pun seperti siput. Future Talents kerap mengeluarkan info pemain campuran Malaysia di luar negara, tapi ini tidak dipedulikan oleh farm. Alasan utama adalah pemain itu tidak mempunyai pertalian darah dari nenek moyang, datuk, nenek atau ibu, bapak pemain bersangkutan. Farm hanya makan, tidur, dan sedang menanti 15 juta ringgit yang bakal diterima dari kerajaan. Mantaplah, memang terbaik Indonesia, kami bangga dari Malaysia. Selamat Indonesia, semoga terus cemerlang di pertandingan selanjutnya. Malaysia dan JDT mesti contoh pengurusan Indonesia. Takkan mampu sebab Indonesia banyak pemain keturunan Belanda yang bermain di liga-liga utama di Eropa. JDT sudah lama buat, Indonesia sudah lama buat cari pemain campuran, Malaysia sibuk dengan anak jati. Sebab itulah Indonesia makin ke depan hampir semua campuran. Tak perlu mendominasi liga 10 kali juara pun, tapi masih bisa berikan 100% bila dipanggil tim nasional. Saat tugas negara saja, tiba-tiba first touch seperti anak MSSD, tiba-tiba tak pandai passing, setelah itu salahkan taktikal pelatih. Contohlah Indonesia, walaupun dalam liga tak terkenal manapun, tapi bila dipanggil tim nasional berikan 100%. Kamu mau bicara, lihatlah pemain Indonesia itu, kebanyakan main di luar Indonesia, kalau harap lokal hauk juga tuh. Kamu tahu tidak yang main wakil Indonesia itu bukan orang Indonesia, ini semuanya uang. Mereka pun tak main Liga Indonesia. Sebanyak-banyaknya pemain Liga Indonesia itu, beberapa saja yang lolos wakil negara. Tim Indonesia ini bolehlah main-main dengan JDT, sama saja level dia. Setelah di-ban FIFA banyak perubahan Indonesia, Malaysia masih dengan isu internal, dengan isu gaji. Efek itu sudah datang kepada Saudi. Bila import lebih banyak pemain dari lokal terus drop kualitas. Sedikit lagi Indonesia mau menang, tapi agaknya darah panas fokus hilang. Ini pun satu kejutan besar. Mungkin Indonesia bakal King of ASEAN yang baru. Indonesia juara AFF tahun ini jika dilihat dari prestasi semasa friendly match lawan Argentina.
Di mana pula kita? Masih ditakuk lama juga. Mujur penyerang Filipina masih tumpul, tapi banyak serangan mereka berhasil mengkocar-kacirkan pertahanan Harimau Malaya. Kalau sudah main di tempat sendiri, dengan Filipina pun sudah ngos-ngosan, bagaimana ceritanya? Untung Indonesia tak ada di dalam pesta bola merdeka ini. Andai kata Indonesia ada, berkemungkinan besar kena bantai lagi Harimau Malaya, seperti sebelumnya 1-4. Selamat Garuda Indonesia dapat menahan imbang Arab Saudi yang merupakan raksasa Asia langganan tetap Piala Dunia. Bukan hal mudah mau menahan Arab di kandang mereka. Tadi malam permainan Garuda begitu cantik, semestinya mereka bisa dapat hasil menang tadi malam. Sayang penyelesaian di depan masih belum beruntung. Tadi malam Garuda bisa menang 2-1 dari Arab Saudi. Memang mantap tim Indonesia, permainan pun banyak meningkat. Tak seperti tim yang satu ini pandai bicara saja.